dibuka untuk pagi hari ini bersama rekan-rekan dari seni kita, manajemen seni. Nanti akan berbincang mengenai bagaimana kemudian memanage atau manajemen seni untuk kesejahteraan. Baik, tentunya pagi hari ini kita sudah akan memasuki sesi pertama kita. Dan sesi pertama ini tentunya tidak main-main, ini jawara-jawara seni-seni juga ini. Kita akan bahas dan kita akan ngobrol bersama-sama. Saya undang yang akan juga turut hadir di panggung kita pada pagi hari ini, Mas Taufik Ridwan atau Bapak Taufik Ridwan, selaku Oke, manajer dari Dini Art Management. Selamat pagi Pak Taufik. selamat pagi Mas. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah Jogja banget ya. Kita lihat dulu nih, ini fittingnya dari teman-teman semuanya. Oke, nah ini dia, udah kelihatan ya sosok-sosoknya, siapa aja. Pak Taufik, sehat-sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Terima keberkahan kasih ya. Mas sudah mewarnai Jogja dengan begitu dahsyat. Nah itu dia ya. Oke, pagi hari ini kita berikan apa istilahnya, kisi-kisi, apa yang nanti akan dibahas dengan tema kita hari ini. Kita mau bicara bagaimana manajemen seni, Manajemen seni, seniman, seniman, kemudian ada dosen, kemudian ada praktisi. praktisi juga. Bagaimana biar karya seni itu tidak hanya untuk seniman tapi untuk orang lain. Wah, ini Perlu dia. di-manage. Betul, betul, betul. Penting ya, karena kadang-kadang seniman punya apa ya, idealisme, punya ide, gagasan begitu ya. Tetapi bisa Iya. jadi penikmatnya belum. Walaupun tadi ada seniman ngomong, saya juga termasuk UMKM. Betul, 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 betul ya. Mandiri, jalur mandiri ya, UMKM jalur mandiri. Oke, Pak Taufik, monggo Ya. saya persilakan dan memperkenalkan teman-teman yang akan hadir di panggung kita pada pagi hari ini. Oke, Kami persilahkan. terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menikmati apapun yang ada di Asian Tourism Forum ini. Nah, mudah-mudahan selalu bahagia. Berita sudah mulai banyak bahwa event kita kali ini begitu dahsyat karena tidak hanya menteri yang datang, tapi presiden juga ada di sini, wah gitu ya. Bahkan nggak tahu-tahu, semua presiden Indonesia berada di JEC. Wah ini itu karya seni itu. Oke, tidak banyak komentar, kita akan panggil saja narasumber kita. Yang pertama, seniman keren, the President of Art, Wuri Handoro. Tahu tangan, wah ini seniman kita yang memajang karya seni berupa Presiden-Presiden Indonesia. Mas Wuri, sehat-sehat ya? Oke, monggo silakan. Kemudian seniman yang kedua, kita panggil khusus ini. Seniman tapi juga ustadz. Orang kita lihat seniman itu ya. Oke, kita panggil Bapak Sugeng Pribadi. Ya. Pak Sugeng, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini kayaknya kakak kelas ini. Soalnya dulu, Suhu. Kan alumni dari SMSR juga. Iya, Alhamdulillah. Monggo, silahkan lenggah dulu. Dan kita akan panggil orang yang sangat berjasa. Bagaimana mencetak seniman, bagaimana membuat seniman itu mandiri dan seniman juga punya visi ke depan. Bagaimana tampil di dunia maya. Seniman berkarya tidak hanya untuk sendiri tapi juga dinikmati oleh orang seluruh dunia. Beliau adalah dosen, beliau adalah juga pemilik atau konten kreatif untuknya tadi yang namanya Painting Explorer Channel. Kita berikan tepuk tangan untuk Denny Junaidi. Wah, ini dosen ya seniman nih. Masya Allah. Jadi beliau ini dosen dari ISI, seni murni, yang kita pasti juga akan tahu nanti bagaimana. Oh, subhanallah. Oh iya, mohon maaf loh ya, karena kita ini meskipun di sini yang hadir nggak 1000,
tapi yang nonton YouTube channel kita itu 52.000. Wah, tepuk tangan untuk Painting Explorer Channel. Wah, ini keren sekali. Oke, untuk mempersiapkan waktu, terima kasih Mas Denny, Mas Muri, kemudian ada Pak Sugeng Pribadi, alhamdulillah. Monggo lo sambil diunjuk lo ya. Ini oleh panitia udah sediakan air minum, kasihan kalau nggak diminum juga. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dihormati, nanti kita akan tahu bagaimana para seniman itu berkarya. Nah, sekarang saya tanya dulu Mas Muri. Wah, Mas Muri ini. Mas Muri, karyamu itu di sini menjadi banyak perbincangan. Presiden-presiden yang ada di Indonesia. Oke, jadi di Sibakul sana, di Dinas Koperasi DIY, ada 4 lukisan. Nanti bisa ditayangkan di sini lukisannya ya. Punya Wuri, ditayangkan boleh sekarang. Ada karya seni yang mengungkap tentang presiden. Kenapa Mas? Kok presiden? Bahkan ini ada presiden ngapain ini? Ada presiden kok bisa kumpul tuh ya? Di kereta itu Pak. Jadi gini Pak, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kemarin saya menciptakan sesuatu itu ketika waktu 2018, dalam arti pemilu ya Pak, waktu itu pemilu. Indonesia sedikit terkotak-kotak Pak di situ. Jadi pendukung A, pendukung B di situ, saya sebagai warga biasa itu resah Pak. Ini kenapa kok ada di Indonesia terpecah-pecah dengan mengidolakan Presiden A, Presiden B, saya membuat sesuatu Pak. Katanya mungkin nek ra edan iki ora didelok itu toh. Saya membuat edan di situ ya. Ketika itu saya menampilkan sesuatu tokoh band akur dalam arti misalnya saya mengidolakan Presiden A dan B. Kenapa enggak saya satukan beliau ini? Beliau adalah pemimpin kita yang wajib kita hormati. Iya. Dari 7 itu saya satukan Pak. Di situ temanya banyak. Nyen sewu ada gaple RI1, ada biliar RI1, konser RI1 ada Pak. Kalau ini? Kalau ini piknik Pak, piknik ke Eropa. Ceritanya presiden piknik itu ya? Iya, piknik ke Eropa. Saya ambil nama-nama presiden kita itu kan beliau itu kan dikenal di seluruh dunia. Saya tampilkan Mona Lisa sebagai simbol di situ, Pak. Oke. Itu, mungkin artinya itu. ketika Anda ngurus ini karena prihatin Indonesia terkotak-kotak gara-gara presiden. Iya. Padahal presiden kita udah susah ya. Iya. Maka butuh piknik. Nah, betul. Jadi refreshing, Pak. Bapak Refreshing. Ibu, Iya. presiden kita itu jangan tambahi masalah. Sudah kok kan masalah. Mikir ke rakyat, mikir ke kenaikan pangan dan seterusnya. Maka biarkan mereka piknik bareng. Betul. Ini apa ini kali ini Mas? Nah, ini salah satu yang mungkin ini baru Pak, karya saya yang paling baru tentang presiden. Jadi presiden ini saya bawa ke bawah, bisa menikmati rakyatnya, bisa melihat suasana di bawah. Makanya saya pengen ngobrol di angkringan di bawah. Dari situ ngambil kebijakan-kebijakan mungkin kan melihat sendiri Pak masyarakat yang ada di bawah. Jadi ini dirangkul di bawah, ngobrol dengan santainya mungkin bisa mengambil kebijakan yang bagus untuk Indonesia. Intinya itu Pak. Oke. Presiden peduli wong cilik lemangan ning warung angkringan. Betul. Seperti yang si Bakul itu ya. Walaupun jane ya ora mungkin ya. Ya itu kan mustahil Pak, tapi saya harus menciptakan sesuatu yang mustahil. Imajinasi tadi ya. Iya. Oke. Next, ini lukisan berikutnya apa ya? Oh, ini yang baru ini. Ini barulah. Ini saya mungkin salut lah dengan BUMN-nya, dengan kementerian, dengan Jokowi, koordinasinya. Iya. Beliau adalah salah satu tokoh, 3 tokoh yang menaungi tentang BUMN dan pariwisata. Mungkin saya tampilkan di Candi Prambanan Pak, soalnya rumah saya dekat Candi Prambanan Pak. Gak mungkin di Candi Borobudur itu mungkin kejauhan, mungkin itu aja Pak. Jadi apal ya, reliefnya apal, karena tiap hari lewat sana. Ya, betul. Oke. Mas Muri, jadi ini kan ada terakhir nih lukisan yang kita tampilkan di sini. Ini apa ini?
Ada Jokowi naik motor bersama Pak Karno itu ini gimana? asik Pak, dalam arti belusuan. Beliau berdua belusuan. Belusuan di mungkin tren sekarang nggak presiden tapi mungkin dari menteri-menteri, dari kepala daerah sudah mulai belusuan. Itu mungkin ide yang baik lah, dalam arti saya abadikan dengan ini. Mudah-mudahan untuk next berikutnya presiden-presiden juga tetap merakyat, tetap di hati rakyat dengan ya tradisi belusuannya tadi. Jadi itu yang Suka belusuan. ya Iya. betul. Iya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Wuri Hantoro, the President Painting atau Painters. Jadi Mas Wuri ini sederhana tetapi keren. Karyanya menceritakan tentang presiden. Tidak ada ya Mas ya, presiden sedih tidak ada ya. Presiden Indonesia itu adalah bahagia, presiden Indonesia itu kompak. Jadi kalau dia tidak punya nilai-nilai kekompakan, maka hilanglah nilai-nilai kepresidenan. Mungkin bisa Pak digawe sedih itu juga bisa. Oh, Nyun sewu. gitu? Soalnya dia juga manusia biasa, dia juga memikirkan berapa juta yang ada di Indonesia. Itu juga biar nampak dia memikirkan rakyat itu juga harus ditampilkan sebenarnya Pak. Besok dibuat edisi nangis. Mungkin salah satu dikoyok semua Pak intinya. Dia kan pusing Pak, dikoyok pakai koyok semua itu kan menarik juga. Itu rada edan maksudnya. Nyun sewu. Ide anyar. Presiden nangis bareng. Presiden koyokan bareng. Oke, terima kasih Mas Muri. Ini seniman yang kreatif menghasilkan karya-karya yang berkait dengan para presiden. Jadi kalau besok tambah lagi ya tambah lagi gitu ya. Jadi mohon maaf kepada para pecinta seni, terutama ini kan realis apa Mas ya? Impresif. Realis impresif gitu ya. Ini semua suka kepada para presiden Indonesia. Oke Mas Muri, terima kasih. Kita akan beralih, Mas Muri, nanti kita kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Oke, kita pindah kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, boleh mic-nya dikasihkan kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Baik-baik ya. Ini aja. Pak Sugeng ini tampilan blegernya itu ustadz. Tidak pernah menyangka kalau dia pelukis, ya loh. Kalau dalam bahasa umumnya seniman, tapi beliau adalah pelukis sejati. Pak, apakah Pak suka melukis? Nah itu, karena ngomong soal kesejahteraan. Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Taufik. Ya. Yang ditanyakan apa Pak tadi? Melukis itu bahagia nggak sih? Kalian kan termasuk manajemen seni. Tentu saja orang melukis itu bahagia Pak. Bahagia. Karena 3 hal dalam tubuh itu. Pikiran harus cerah, hati harus mood, dan tenaga harus siap. 3 itu harus menyatu. Menyatu. Ya, nah itulah yang sebagai sumber kebahagiaan, sumber bersyukur di situ. Oke, jadi berkarya itu dalam kondisi bahagia. Ya, mesti otomatis gitu. akan mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan, insya Allah begitu. Begitu ya? Ya, gitu. Oke, Pak Sugeng. Oke, boleh tampilkan karya Pak Sugeng yang Pak Sugeng ini pelukis. Yang dilukis itu adalah unik karena mengungkap tentang kebesaran ayat-ayat Al-Quran. Ini ceritanya gini Pak Sugeng yang pertama ini. Ya, kami mengambil ide-ide atau inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Yang mana saya tidak berarti menerjemahkan ya, enggak. Cuma saya tuh senang dengan Al-Quran, mencintai, mengagumi, mengagungkan dan sebagainya. Lalu kami aktualisasikan atau kami visualisasikan dengan kemampuan kami melukis. Nah, yang di belakang ini adalah saya beri judul Last Question. Last question. 4 pertanyaan. Oh. Ini sebagai seorang muslim, tetap kita akan berpikir hari setelah kematian itu pasti masih ada perjalanan panjang.
Perjalanan Masih panjang ada. ini Heeh. khususnya yang terakhir ini adalah semacam hisap, Oh, pertanyaan terakhir. iya, iya. Maka kita akan siapkan nanti, monggo. Ini bocoran ya. Apa Pak Sugeng 4 yang ditanyakan tadi? Last question 4 tadi apa tadi? Untuk apa hidupmu Untuk apa hidupmu? atau aktivitasmu? Iya, betul. Untuk apa kekayaanmu? Kekayaanmu, Untuk apa tenagamu? tenagamu. Untuk apa pikiran kamu? Masya Allah. Ini harus dipertanggungjawabkan. Dan itu pasti ditanyakan. Pasti, pasti. Maka kami melukis tidak sembarangan. Iya. Jadi lukisan itu juga masalah hidup kami. Maka bagaimana lukisan itu satu artistik, indah. Yang kedua juga tidak nabrak syariat. Iya. Yang ketiga ada nilai pesan atau nilai dakwahnya. Oke. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan. Dan itu yakin ya Pak Sugeng bisa memberikan kesejahteraan lahir dan batin, Lahir batin insya Allah. kepada yang penikmat juga. Iya. Jadi yang sejahtera itu, wah, ini menarik ini. Iya. Sejahtera itu tidak mesti yang berbentuk lahir. Tidak penting. Iya, Batin tidak itu penting. juga Batin sejahtera. itu. Ini teman-teman Painting Explorer yang sekarang sudah mulai pada nonton, saya kira menarik kalau panjenengan semua tadi 4 pertanyaan juga ikut disiapkan. Oke, Pak Sugeng, ada lukisan yang kedua. Oke, bisa ditampilkan lukisan yang kedua. Ini Pak Sugeng. Masya Allah. Ya. Ini apa ini? Ini judulnya adalah Pecinta Nenek-Nenek. Apa? Pecinta Nenek-Nenek. Agak aneh ya. Aneh. Aneh. Memang Al-Quran ngomong gitu? Ya, Oh, dunia ini di dalam Al-Quran atau hadis Nabi itu sudah tua. Tanda-tanda ketuaannya itu sudah banyak sekali atau dikatakanlah akhir zaman. iya, iya, iya. Maka dunia ini saya gambarkan bumi yang sudah keriput. Oh, Bumi yang sudah keriput. Nah, tapi karena bumi ini pandai bersolek, pandai macak, pandai menghias diri sehingga banyak sekali orang yang berduyun-duyun untuk mendapatkan duniawi saja. Maka di situ ada pohon yang terbalik, akarnya di atas. oh. Itu adalah bentuk konsep-konsep hidup yang mungkin tidak pas. Konsep hidup yang hanya masalah duniawi. Iya, iya. Tapi di situ banyak sekali orang berbondong-bondong untuk mendapatkan nikmat-nikmat dunia saja. Lupa bahwa akhirat mesti akan menunggu Nah, gitu itu ya. yang gitu. Masya Allah. Maka sekarang kita lihat di mana-mana kan menarik. Iya. Menarik. Dan semua orang mengejar atau memprioritaskan tentang materi. Oke, alhamdulillah. Nenek-nenek, Pecinta nenek-nenek. pecinta nenek-nenek. Iya. Masya Allah. Hampir semuanya pecinta dunia. Masya Allah. Bukannya kami melarang untuk cinta dunia, enggak. Dunia itu tetap kita kejar. Iya. Kita kerja keras dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Akhirat penting banget. Begitu. Tapi Penting dunia nggak? juga boleh ditinggalkan. Penting ya. Oke. Next. Look, oke. Pak, kalau yang ini apa kok ada kursi-kursi itu? Ini adalah COVID-19 kemarin. Oh, COVID-19. Ya. Itu saya gambarkan bumi atau suatu negeri yang sudah tertutup oleh kabutnya karena gelapnya kita semua gara-gara COVID. Nah, di situ ada kursi atau dampar ya. Nah, itu adalah lambang kekuasaan. Tetapi di situ juga akan terjerumus ke dalam jurang. Kemudian juga ada kursi roda, di mana kemarin kita diteror oleh kesehatan itu. Tapi semuanya juga akan masuk jurang. Nah, kemudian di situ ada pohon yang meranggas, tetapi masih ada harapan untuk hidup. Tapi di sana juga ada bendera setengah tiang, yang sudah setengah tiang, yang miring, yang putih lagi. Itulah penderitaan kita kemarin ketika kita COVID itu. Kemudian di atas ada awan yang kalau diamati seperti tangan-tangan ya. Nah, ternyata COVID ini ya banyak permainan.
Oh. banyak settingan, Oh. banyak yang mengambil keuntungan dari penderitaan ini. Masya Allah. Itulah sedikit tentang penderitaan kita, penderitaan yang sangat lengkap, ujian yang sangat lengkap. Ya jiwa, ya kelaparan, ya macam-macam di situ. Itu COVID-19. Oke. Pak Sugeng, terima kasih sekali. Ya, Lukisan Bapak memberikan pada kita pengingat bahwa hidup di dunia itu sementara, harus kita maksimalkan, tapi jangan lupa menyiapkan hidup yang lebih fana di akhirat kelak. Dan itu membuat kita sejahtera, fid dunya wal akhirah. Kan gitu, Masya Allah. amin, amin. Oke, teman-teman, kalau teman-teman butuh katalog karya Pak Sugeng yang jumlahnya 26, silahkan untuk menuliskan WA, nanti kita kirimkan segera di nomornya 0819 0408 9999. Nah, lihat di sini. Gitu ya. Oke, Pak Sugeng, kita simpan dulu pertanyaannya. Bisa digeser mic-nya? Iya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua termasuk yang menyaksikan di Painting Explorer Channel, terima kasih. Anda masih berada dalam bincang-bincang santai talk show tentang manajemen seni. Bagaimana manajemen seni itu menjadi menarik ketika para praktisinya, seniman, ada Mas Wuri Hantoro, ada Pak Sugeng pribadi, ini kakak kelas, senior. Kemudian bagaimana cara memanage, entah itu tentang bagaimana karya dan lain-lainnya. Nah, kita ada narasumber yang sangat spesial. Kita berikan waktunya kepada Bapak Denny Junaidi, SSN MA, dosen ilmu murni, seni murni, isi Yogyakarta. Pak Denny, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah. Kalau Pak Denny itu karena sebagai konten kreator di YouTube channel ini, Painting Explorer Channel, maka selalu happy tampilnya itu. Selalu welcome to Painting Explorer Channel. Ekspresis. Bagaimana kalau kita sapa dulu? Oke. Welcome to Painting Explorer Channel. Oh, itulah khasnya Pak Denny. Pak Denny, ngomong-ngomong soal manajemen seni Oke. untuk kesejahteraan, Iya. apa komentar Pak Denny? Baik. Baik, Pak Taufik matur nuwun sangat. Ketika kita membahas masalah manajemen seni, itu kan pada umumnya bayangan kita adalah pada suatu institusi. Jadi suatu institusi yang memanage seniman maupun karya seni. Baik itu untuk dipamerkan, untuk diperjualbelikan, untuk diwacanakan dan sebagainya. Namun sebenarnya manajemen seni itu bisa pada ranah senimannya sendiri maupun pada institusi kesenian. Nah, nanti untuk seniman ini bagaimana memanage karyanya dari berkarya, setelah berkarya, mau berkarya yang seperti apa, untuk apa karyaku, hingga bagaimana mempresentasikannya. Nah, kalau seperti Pak Taufik dari Dini Art Management kan sebagaimana manajer-manajer lain atau manajemen seni yang lain, atau sekarang namanya tata kelola seni, yang disingkat menjadi takloni gitu kan. Tata kelola seni. Nah, itu adalah bagaimana institusi memanage seniman-seniman ya, sebagaimana Pak Taufik memanage Mas Wuri maupun Pak Sugeng. Nah, tetapi sebenarnya seniman itu juga memanage dirinya sendiri. Nah, kita mau berbicara dalam hal apa ini mesti jelas dulu. Apalagi dalam waktu yang sangat mepet. Oke, jadi manajemen tidak mesti dilakukan oleh sebuah perusahaan ya. Iya. Pak Sugeng memanage karya agar sampai kepada para penikmat. Betul. Karena begini, kalau kita lihat di dalam sosiologi seni, Howard S. Becker misalnya di dalam buku The Sociology of Art itu merumuskan seniman yang sukses itu seniman yang integrated profesional artis. Artinya artis atau seniman yang profesional. Profesional itu artinya dia berkarya secara sungguh-sungguh, mempelajari dan selalu meningkatkan kemampuannya dan terus berkarya. Tetapi juga integrated, terintegrasi.
Terintegrasi dengan apa? Terintegrasi dengan artwork, dunia seni. Nah di dunia seni itu nanti ada kurator, kolektor, pewacana seni, ada wartawan seni, ada peneliti seni, ada akademisi seni dan macam-macam. Nah bagaimana seorang seniman ini memanage dirinya sendiri dalam berintegrasi dengan semua artwork atau infrastruktur yang ada di dalam dunia seni. Gitu. Jadi seorang seniman harus pertama kafah ya, Sungguh-sungguh. total. Biar ada nyambung ya dengan Mas Wuri dan Pak Sugeng ya, biar ada hangat-hangatnya ya. Alhamdulillah ini karya Mas Wuri bisa disaksikan di Depan sini. ya di acara Asian Tourism Forum ini, Iya. dan Pak Sugeng bisa Ada di depan hotel sana. di lebih Di depan hotel. lagi, Iya. yaitu di Grand Rohan. Misalnya kita melihat ini ya, dua karya Pak Sugeng maupun karya Mas Wuri yang temanya sama ya, tentang bagaimana keadaan sosial politik. Misalnya yang tadi Mas Wuri melukis presiden dengan naik Harley Davidson misalnya ya, itu yang belusuan, itu kan mencoba menerjemahkan hal-hal yang biasa tampak di permukaan terhadap citra yang ditampilkan terhadap presiden terkini ya. Misalnya ketika masuk got atau mobil SMK yang kadang juga disebut mobil gaib itu, menggambarkan hal itu ya, hal-hal di permukaan itu. Sementara Pak Sugeng kita melihat ya di dalam karya yang berjudul Boneka itu soroti hal sama, hanya sekedar boneka judulnya, yaitu negara-negara ini melihat lebih jauh Pak Sugeng yang diinfus oleh negara besar Amerika. Di situ ada Capitol Hall Amerika yang menginfus negara-negara ini, artinya negara-negara ini tunduk pada kapitalis besar dunia yaitu Amerika, yang digambarkan dengan Capitol Hall. Sementara kita bisa melihat karyanya Mas Wuri itu di Harley Davidson. Nah, itu kan, itu ada relasinya. Ada kan korelasinya. Gitu. Nah, kan gitu. Iya, digadok-gadok gitu. Oke, Pak Denny masih lagi nih. Jadi manajemen yang baik, seniman, kemudian pengelola seni seperti saya, IO untuk seni, itu betul-betul bisa membuat sejahtera. Ya. Betulkah begitu? Kalau dikelola bagus. Ya kalau dijalankan dengan tepat bisa. Kan, tergantung kita mendefinisikan sejahtera itu apa dulu. Kan gitu kan. Nah saya terbiasa menulis estetika yang itu bagian cabang filsafat yang mempertanyakan dulu ini intinya apa kan gitu. Tetapi kalau kita artikan sebagaimana yang biasa lah ya, kesejahteraan begitu, sejauh itu dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena begini Pak, seniman ya, seniman itu ada yang pengen yang penting berkarya, ada. Bahkan dia tidak mau menjual karyanya, tetapi malah bekerja agar bisa berkarya. Ada. Ada juga seniman yang penting lukisanku payu. Ora peduli ditulis ning sejarah seni rupa, ora peduli lukisannya ono konsepe, yang penting aku dodolan lukisan. Itu ada juga. Ada juga seniman yang pengen mengukir sejarah seni rupa, yang dia mencari keanehan-keanehan, keunikan yang dia tidak peduli laku atau tidak, meskipun kadang kalau laku malah lebih mahal. Nah ini sesuatu yang unik memang di dalam dunia seni rupa. Kalau rumus secara sederhananya kan rezeki ya, mengkaitkan itu dengan kesejahteraan ya. Rezeki itu kan yang kita bahas ada dua. Pertama adalah al-hal, yang kedua adalah asbab. Asbab itu jalannya atau sumbernya rezeki. Sumbernya rezeki itu satu, yaitu ar-rozak, ya, sang pemberi rezeki atau al-kholik atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara al-hal itu hal-hal yang biasanya mengakibatkan datangnya rezeki. Misalnya kalau jualan itu, kalau jualan es ya di pinggir jalan yang panas, jangan di kutub utara. Misalnya seperti itu. Nah, al-halnya dunia seni lukis itu yang unpredictable. Nah, itu persoalannya di situ. Mungkin Mas Wuri dengan melukis seperti itu laris manis. Ada seniman lain yang melukis seperti Mas Wuri, ora payu, ya bisa kan gitu. Itu uniknya dunia seni lukis, al-halnya itu kan gitu. Lukisan sama dibuat belum tentu laku satu-satunya gitu ya. Ya, tetapi saya suka itu yang banyak muncul di short YouTube itu. Lah kok dibikin Mas, ono sing tuku, ada yang beli enggak?
Ya kalau dibuat ada yang jual kan pasti ada yang beli kan gitu itu loh. itu menarik ya. Yakin ada yang beli. Ayo kan kalau tak buat pasti ada yang beli. Mungkin seniman begitu juga ya. Tak lukis tak suwe-suwe ono sing ngoleksi. Iya. Orang kita ngeliat tuku baru mati. Oke, Bapak Ibu, jadi sekali lagi karya Mas Wuri bisa dinikmati di Dinas Koperasi UMKM Provinsi DIY, Sibakul di situ. Karya dia ada 4 yang ditayangkan tadi. Kemudian karya Pak Sugeng itu berada di hotel depan situ, Grand Rohan Jogja. Bisa dinikmati, bebas juga. Nah, punya Mas Wuri ini terakhir malam ini ya. Besok kan pindah kemana saya nggak tahu. Syukur pindah ke Jakarta semua. Karena presiden semua menetap di Jakarta. Kan gitu. Oke, masih Pak Denny, ini soalnya menarik. Siap. Soal kesejahteraan tadi kan mengatakan, ya subjektif ya. Ya. Ada yang memang ngejarnya uang, ada yang ngejar apa. Betul. Tapi Mas Denny, kalau secara umum, karya seni apapun, itu di Indonesia apakah sudah bisa mensejahterakan? Dari pengalaman saya dan teman-teman saya, itu ada yang kaya raya karena seni. Teman saya misalnya ya, kuliah saya masuk ISI 97. Itu ada yang sudah mendunia, kaya raya dengan lukisannya. Artinya secara Material, ya. setelah lahirnya kaya raya. Bahkan dulu sejak kuliah sudah laku terjual. Alhamdulillah saya sudah kuliah sudah laku terjual. Tetapi yang merasa masih kesusahan gitu juga banyak. Uniknya gini, saya lihat ya, ini tidak saya sebutkan namanya. Ada yang lukisannya itu di kelas dulu bagus sekali ya, bagus sekali. Melukis apapun bagus bisa. Ada yang bisanya cuma seperti itu. Nah yang bisanya cuma seperti itu sekarang malah mendunia. Enggak saya sebutkan orangnya. Lukisannya apa adanya, ning malah mendunia. Ya gitu. Masya Allah. Ya itu banyak faktor ya. Ya. Hal-halnya tadi ya. Termasuk bagaimana tadi mentalitas berkesenian, bagaimana dia memanage dirinya sendiri, bagaimana dia berhubungan dengan infrastruktur seni rupa, berhubungan dengan kurator, dengan art management, dengan galeri dan sebagainya. Ya. Itu. Jadi ngomong soal manajemen seni itu mencakup yang namanya kolaborasi ya. Betul. Bahwa seniman harus yakin, istiqomah, kafah dengan karyanya, sabar. Ya. Karena ya pihak-pihak lagi apalagi ini kayak UMKM gitu. Ya. Ada juga yang di situ itu laku banget. Ya. Ada juga yang nggak laku. Padahal podo. Betul. Dan satu lagi Pak Taufik Iya. ya, tentang seniman itu yang saya kembangkan ya dengan teman-teman saya memiliki jejaring namanya jejaring seniman Muslim Khot. Iya. Itu terus ngopo berkarya itu kan gitu kan. Oh. Nah berkarya itu sebenarnya tidak beda dengan aktivitas manusia yang lain. Karena aktivitas manusia itu diminta untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka berkarya pun juga untuk beribadah. Nah, kalau berkarya untuk beribadah itu wis apa enak ya, payu ya beribadah, ora payu ya beribadah kan gitu. Gitu sih. Menarik, tak tanyakan sama Mas Wuri. Mas Wuri, statementnya Pak Denny tadi itu menarik loh. Bagaimana, coba mic-nya itu biar nanti teman-teman dari YouTube channel juga tahu. Mas Wuri, seberapa jauh jenengan sebagai seorang seniman tadi itu dalam memanage dunia jenengan? Terima kasih. Wah, ini sebenarnya malah saya kuliah ini Pak. Ini kan guru-guru S2. saya. S2. Guru-guru saya, senior-senior saya dalam pembicaraan hari ini begitu banyak masukan untuk introspeksi diri sendiri saya. Dalam arti, apa to sik kurang urip saya, apa to mungkin yang harus saya benahi. Ini adalah momen yang paling baik sekali buat saya, masukan buat saya, ilmu buat saya. Biar saya nanti ke depannya bisa menciptakan sesuatu,
mungkin yang amanah dan lain-lainnya. Itulah tujuan lah ini, intinya itu. Jadi dalam memanage kalau saya intinya juga nyun sewu, jadi dalam arti belum bisa rapi banget lah. Kayak nek seniman kadang-kadang kan kebanyakan gitu Pak, dalam manajemen, memanage waktu itu kan masih apa ya, kadang-kadang mood yang masih egonya mood, kalau moodnya mungkin baru bagus mungkin itu manajemennya bagus. Jadi masih apa ya Pak, dalam arti masih terus pembelajaran buat saya gitu Pak. Oke. Tapi tadi kalau pesan Mas Pak Denny tadi, bagaimana karena juga Mas Muri adalah seorang muslim, berkarya untuk ibadah. Ini kan karya jenengan juga mengingatkan para presiden. Sing dielingke malah presiden loh iki, langsung loh iki. Iya Pak, dalam arti sebenarnya itu tadi Pak, dalam arti yang di depan tadi saya intinya kita sama pemimpin boleh ngeritik lah, kita ngeritik tapi harus sopan dalam arti demi apa? Demi kebaikan kita itu, demi kebaikan bangsa kita. Sopo sing ngarep mencintai negara Indonesia ini kalau buat kita. Jadi saya nyentuhnya harus langsung dhuwur presiden gitu, intinya itu. Ya saya pernah ya dipanggil kolektor waktu itu, judulnya Gaple RI 1. Saya dipanggil Pak, Mas Suri ini tak beli, saya di Ambarukmo dipanggil. Mas Suri ini tak beli tapi ceritakno dulu. Wani-wani nih presiden Gaple waktu itu. Waktu itu saya cerita, iya Pak, tadi presiden itu juga mumet. Dia memikirkan begitu banyak warganya. Ini di belakang istana, dia ngumpul, ngobrol, mau mengambil kebijakan apa di situ. Ngobrol, waktu itu main gaple. Main gaple di situ saya tidak memakai uang, dalam arti, Pak ini kan nggak pakai uang. Gaple itu mungkin di pos ronda juga ada banyak masyarakat di situ. Itu permainan, dalam arti saya tidak pakai uang. Kalau pakai uang saya salah Pak. Waktu itu yang beli kan BI Jakarta waktu itu. Oh iya enggak apa-apa ya. Itu buat senang-senangan untuk mengambil inspirasi itu. Oh ya udah Mas Puri tak beli waktu itu. Alhamdulillah Pak. Jadi saya tidak menceritakan judinya tapi untuk refreshing di situ Pak. Oke. Presiden Indonesia butuh refreshing. Betul. Salah satunya dengan main gaple. Bukan berjudi loh ya. Bukan berjudi. Main gaple sebagai permainan rakyat Indonesia. Karena sekali lagi Presiden Indonesia itu butuh refreshing. Mikir kayak kalian wes pusing. Mikir kayak apapun di negara kita udah pusing. Maka Anda ndak perlu nyalon presiden. Ndak malah ketularan pusing. Warga biasa saja. Oke. Pak Sugeng, ini sebagai akhir juga ini. Pak Sugeng, Gimana? masih pertanyaan yang sama. Yang disampaikan Pak Denny tadi kan bagaimana manajemen kita, manajemen seorang seniman itu harus dikelola dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik. Ya. Nah, bagaimana Pak Sugeng? Apakah juga sama dengan apa harapan Mas Denny tadi? Ya, terima kasih. Saya berposisi sebagai seorang muslim saja Pak. Subhanallah. Maka saya memanage-nya seperti Pak Denny tadi. Oh. Seorang muslim itu ya hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi soal rezeki, khususnya uang ya gitu. Ya, betul. Itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Betul, betul. Maka tadi kalau soal melukis laku atau tidak laku itu bukan urusan kami ya. Tapi yang jelas bagaimana karya itu bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Untuk orang lain. Ya. Dan yang perlu hati-hati, apakah yang kita buat tadi ini berefek, berimbas baik atau tidak. Seperti tadi karena kita nanti pasti akan ditanya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apa aktivitasmu ketika di dunia gitu ya. Itu. Maka satu goresan cat itu pun akan ditanya oleh Allah. Kata-kata kita, ucapan kita, langkah-langkah kita itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, saya memanage-nya, berusaha apa yang saya lakukan itu benar atau baik menurut Allah. Menurut Allah. Sehingga jangan sampai apa yang saya kerjakan ternyata diikuti oleh banyak orang Iya. dan itu salah.
Diikuti banyak orang Dan dan salah. itu salah, maka saya bertanggung jawab di situ. Itu memanagenya kami. Tapi kami juga tetap berusaha untuk melukis yang lebih artistik, lebih bagus, lebih indah, berkonsep, ada tujuan dan pesan-pesan yang jelas. Itu niatan kami. Oke. Jadi ketika lukisan kami laku, alhamdulillah tidak laku, ada nilai pesan-pesan moral yang diterima oleh masyarakat. Itu, Terima Pak. kasih Pak Sugeng. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sugeng, Mas Muri, kemudian Pak Denny. Pak Denny, closingnya. Ini closingnya. Bagaimana kesimpulan kita biar karya seni itu mensejahterakan semua? Nah, ini. Baik, sebagai seniman dulu nggih Pak. Ya. Sebagai seniman kita mesti dari awal sudah tahu kita berkarya untuk apa. Ini akan berakibat pada apa yang mesti dia lakukan. Misalnya ya, aku pengen karyaku yang penting payu. Enggak peduli lukisannya seperti apa. Nah terus dia melihat pasar misalnya, oh lukisan pemandangan sing koyong ini sing payu, ya udah. Berarti dia melukis seperti itu ya sudah berhasil sesuai dengan apa yang dia inginkan, kan gitu. Tetapi kan seniman itu paling ideal kan bagaimana dia bisa, gampangannya ngomong itu, tercatat dalam sejarah seni rupa. Kalau dia tercatat dalam sejarah seni rupa berarti ada kontribusi tertentu. Biasanya kontribusi artistik atau kontribusi konseptual. Nah maka kalau ini yang dilakukan maka pertarungannya bagaimana dia membuat karya yang artistik sekaligus kreatif. Dan secara konseptual dia juga bisa menawarkan sesuatu yang baru. Nah ini bagaimana dia mengintegrasikan diri. Apakah dia mau berjalan sendiri, artinya tetap saja dia berhubungan dengan infrastruktur tadi. Ya. Tetapi dia pilih, oh yang ini bukan yang itu. Misalnya seperti itu, karena yang ini tidak ke arah sana, yang itu ke arah sana, kan gitu. Berarti dia juga harus pandai memilih berintegrasi dengan siapa. Nah, tetapi ya itu, kita hidup di dunia itu tidak selamanya, termasuk seniman. Dan kelak kita hidup setelah mati akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang penting sekarang berkarya yang apa? Wow, yang ketika dimintai pertanggungjawaban itu aman. Ngeten Pak Taufik. Oke. Manajemen aman, dunia akhirat itu bikin sejahtera. Masya Allah. Bapak Ibu dan teman-teman semua, terutama yang menyaksikan lewat YouTube channel Painting Explorer and the Forengers, welcome to Yogyakarta. Halo, welcome. Oh, yes. Ono wong Londo soalnya. Terima kasih. Bincang-bincang kita 1 jam mengenai manajemen seni pastilah memiliki manfaat. Yang kedua, ada Mas Wuri Hantoro berkarya yang beberapa tahun ini tentang menceritakan bagaimana Presiden Indonesia dengan segala kelebihan kekurangannya mencoba menampilkan sisi baiknya, bahwa Presiden itu kompak, Presiden itu harusnya peduli kepada rakyat, Presiden itu harus peduli kepada wong cilik, bahwa mereka mementingkan kebinekaan, persatuan. Itu menarik. Dan lukisan Mas Wuri sudah dinikmati banyak orang berada di sini. Begitu juga lukisan yang dibuat oleh Pak Sugeng yang berada di Grand Rohan, silahkan ke sana. Itu betul-betul mengajak kita untuk introspeksi bahwa hidup itu sementara dan kita harus yakin bahwa kita harus bahagia dunia dan akhirat dengan cara memperbanyak ibadah. Demikian bincang kita santai manajemen seni. Terima kasih Pak Sugeng, Mas Wuri, Pak Denny. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Waktunya singkat tetapi insya Allah padat. Dan silahkan teman-teman semuanya para seniman selamat berkarya. Mudah-mudahan
semua karya membuat kita bahagia. Terima kasih. Saya Taufik Ridwan dari Dini Art Management menyampaikan terima kasih dari Painting Explorer dari Sibakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Ridwan. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.